saya pernah mengumpulkan satu tulisan tentang kata-kata hayyin di ayat ke-9. Itu kan ada kata-kata huwa alayya hayyin, bahwa perkara memberikan anak kepada orang yang mandul, pada orang yang tua yang dianggap mustahil itu bagi Allah adalah mudah, tidak mustahil. Dikatakan gini, matarahu sa'ban huwa 'alallahi yasir. Apa yang kalian pandang susah bagi Allah adalah mudah. Wa matarahu kabiran huwa 'indallahi saghirun. Apa yang kalian pandang dalam hidup ini berat, besar, di mata Allah itu kecil, itu ringan. Wa matarahu mustahilan huwa 'alallahi hayyin. Apa yang kalian pandang mustahil dalam hidup ini, bagi Allah adalah tidak ada yang mustahil. Hayyin, mudah saja. Faqat 'alaika an taqra'a babahu. Kewajibanmu sebagai seorang hamba cukup mengetuk pintu langit, mengetuk pintunya Tuhan, pintunya Allah. Artinya mohonlah kepadanya, mintalah kepadanya. Wa huwa sayuslihu bi hikmatihi ayataka. Karena baginya kemudian ya Allah akan memperbaiki hidup kita dengan nur hikmah. Sayudfi'u bilutfihi azanaka. Dia akan menghilangkan kegelisahanmu dengan kelembutan. Dan kelembutan Allah, apa yang kita gelisahkan, kita risaukan, kita galaukan, itu Allah hilangkan. Wa yujbiru bi rahmatihi kasara. Dan dengan rahmatnya Allah bisa membuat kalian yang tadinya cerai-berai, berpisah, bersengketa, bisa menjadi satu kesatuan kembali. Wa yuqawwi bi izzatihi dhahfatan. Yang Allah bisa menguatkan kalian dengan keagungannya yang tadinya kalian lemah, bisa bikin kuat. Ya, maka dalam pandangan Allah tidak ada yang mustahil. Itulah kata-kata huwa alayya hayyin. Itu bagiku adalah hal yang sangat mudah. Itu kata Allah. Ini terkait dengan tadi ayat ke-8 ya. Ya ayat 8 waktu Nabi Zakaria berkata, Tuhanku bagaimana akan ada anak bagiku padahal istriku adalah seorang yang mandul. Nah ini kan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Ustadz bahwa awalnya berdoa kepada Allah ya karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha mengabulkan, tetapi di sini Nabi Zakaria juga malah jadi mempertanyakan gitu. Dan ini juga saya lihat juga pernah di doanya Nabi Musa di surat Al-Qasas ayat 22 gitu. Dan di situ Nabi Musa ya berdoa sewaktu yang lagi yang mau ditangkap itu karena membunuh itu. Nah, lalu berdoa ya mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Kan ini kelihatannya kayak kurang yakin gitu. Padahal kan kalau kita berdoa itu ya kita harus benar-benar yakin karena Allah itu akan mengabulkan sesuai persangkaan kita begitu ya Pak Ustadz. Nah, ini pelajarannya apa ini Pak Ustadz dari Nabi Musa dan Nabi Yahya ini dalam berdoa? Iya, ini pertanyaannya tentang ayat ke-8. Kenapa ada seolah kalimat yang sifatnya dia sendiri meragukan dirinya. Artinya kayak Nabi Musa berkata kepada Tuhan, semoga dapat ditolong Allah, selamat ya, ketika dia setelah melakukan kejahatan waktu itu ya kekeliruan ya sebetulnya itu membunuh orang asli Mesir yang waktu itu berselisih dengan orang Bani Israel kaumnya. Itu di Syu'ara itu ya. Nah itu begini, sebetulnya itu apa yang terjadi pada Nabi Zakaria maupun Nabi Musa bukan berarti dia meragukan apa yang Allah putuskan, bahwa Allah memastikan baginya, kalau konteksnya Nabi Zakaria memastikan baginya seorang anak, bukan dia meragukan itu.
Cuma dia semacam ingin meyakinkan dirinya, kalau bahasa kita kayak konfirmasi, kan itu suka terjadi orang begitu. Jadi ketika Allah sudah jawab, inna nubasyiruka bi ghulamin, kami akan memberikan anak kepadamu. Sudah dijawab oleh Allah itu, akan memberikan anak. Tapi Nabi Zakaria bilang, benar nih, kan saya mandul, kan saya udah tua. Benar nih punya anak. Jadi itu sebetulnya Pak, bukan dia tidak yakin dengan ketetapan Allah, tapi untuk lebih menenangkan dirinya. Kasusnya sama dengan waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia di surat Al-Baqarah itu yang di ayat 260. Arini kaifa tuhyil mauta. Tuhan, perlihatkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Lalu kemudian Allah bilang, awalam tu'min, apakah engkau enggak percaya Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, qala bala, benar ya Allah, percaya engkau bisa menghidupkan yang mati, aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku ingin lebih tenang hatiku. Itu aja sebetulnya. Jadi Pak, ini sebagai sesuatu yang lebih menenangkan hatinya. Yang namanya manusia tuh pengennya ada buktinya gitu lah. Kayak diberitahu oleh Allah dia punya anak, apa tandanya? Karena aku udah tua, masih minta tanda. Makanya Allah pasti tandanya, kau tidak bicara kepada orang selama 3 hari. Nah, itu jadi sesuatu yang lebih menenangkan hati kita yang berdoa. Kayak kita kalau minta sesuatu kepada Allah, Allah mungkin sudah memberikan tanda-tandanya. Tapi kita suka masih penasaran bilang, ya Allah, benarkah ini tanda menuju kepada keberhasilan? Ya Allah, berikan ketenangan pada batinku supaya aku bisa yakin ini adalah bentuk pertolonganmu kepadaku misalnya. Nah, itu sebetulnya sifatnya untuk lebih menenangkan kita. Bukan tidak percaya. Allah sudah jawab doa kita itu seperti itu. Jadi seperti Nabi Ibrahim tadi di surat Al-Baqarah 210, minta Allah mencontohkan bagaimana menghidupkan sesuatu yang mati. Itu ditanya oleh Allah, apakah engkau ragu aku bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Tapi ternyata oleh Nabi Ibrahim bukan tidak percaya, tapi semata-mata lihat ma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenang. Itu aja. Ya, kalau enggak masih gelisah sebelum di depan mata wujud kabulnya doa. Jadi kalau sudah ada bukti istrinya hamil, nah itu gitulah. Kemudian melahirkan, nah itu baru dia percaya, baru dia tenang. Jadi masih ada, ya itulah unsur kemanusiaan kita manusia, masih ada sedikit keraguan, tapi bukan ragu sebetulnya, tapi untuk lebih memantapkan lah istilahnya, memantapkan hati, menenangkan hati. Tapi kita ketika sudah sampai kepada mengalami sendiri satu permintaan khusus yang kita minta, pasti kita akan gelisah, diterima apa enggak sih, diterima apa enggak sih. Kayak orang melamar pekerjaan atau orang ujian lulus apa enggak, pasti ada kegelisahan. Nah, dia ingin dapat ketenangan dengan meminta bahwa permintaannya ini pasti dikabulkan. Nah, itulah makanya dia harus memenuhi adab-adab dan syarat-syarat berdoa yang baik, itu supaya kita berdoanya sungguh-sungguh, penuh kehati-hatian, terus menerus. Ya, ada ulama dia mengatakan seseorang doanya tidak disegerakan oleh Allah itu supaya dia rajin berdoa, karena Allah masih senang dengan doanya. Justru kalau ada orang berdoa cepat dikabulkan, itu tandanya Allah nggak senang dengan suara doanya. Ini nggak demen nih suaranya begitu melulu. Kayak kita nih, kata ini ulama tapi bukan hadis Nabi. Kita kalau pengamen nyanyi sama kita langsung dikasih duit, itu tandanya kita nggak suka lagu itu. Udah dikasih aja dia duit, dia pergi. Tapi kalau ada pengamennya nyanyinya bagus, dia langsung ngasih. Kita mau nikmati dulu lagunya. Tak nih suaranya. Enak ini. Selesai dia nyanyi baru kita kasih. Kenapa? Karena kita menikmati nyanyian pengamen itu gitu. Nah, kira-kira begitu. Walaupun ini analogi seorang ulama, saya lupa siapa yang pernah cerita itu. Kalau nggak salah Pak Zainuddin MZ itu kalau nggak salah. Dia pernah bilang begitu itu.
Jadi kita diibaratkan seperti itu. Tuhan juga begitu. Senang dengan suara doa kita, makanya kita nggak langsung dikasih. Dan itu buat kita menambah pahala. Karena ketika kita terus berdoa, ada orang yang begitu dapat kan stop doanya itu. Kan gitu. Nah, itu begitu, makanya dibiarkan tertunda dalam berdoa. Jadi ada doa yang sesuai permintaan Allah kabulkan, ada doa yang kita minta A, Allah nggak kasih, tapi dibiarkan menjadi tabungan di akhirat. Yang ketiga, ya, wa imma an yasrifa anhu binasu'i mitlaha. Ya. Atau bentuk kabulnya doa kepada seseorang adalah Allah hindarkan pada orang itu bahaya yang ditimbulkan kalau orang lain mengalami kejadian yang serupa. Misalnya gini, ini bentuk doa yang dikabulkan adalah kayak orang kita naik motor jatuh, udah jatuh aja, simak lecet, kita alhamdulillah bisa teruskan perjalanan. Ada orang naik motor jatuh, sudah jatuh ada mobil lewat, lalu kemudian orang itu jadi celaka dan mungkin jadi kecelakaan mati. Misalnya, nah itu adalah juga bentuk doa yang Allah kabulkan. Jadi selama doa kita bisa tidak membutuhkan silaturahim, pasti Allah kabulkan doa. Dikabulkan sesuai yang kita minta, itu pun pengertian sesuai yang kita minta ada 3 pengertiannya. 1, seperti yang kita minta persis. Yang kedua, diberikan oleh Allah yang diminta. Dia minta 1 dapat 2. Dia minta 2 dapat 3. Itu yang kedua. Yang ketiga, diberikan oleh Allah tapi tidak segera, ditunda. Dia mintanya tahun ini, tahun depan. Dia mintanya bulan ini, dapat bulan depan. Itu bisa terjadi. Itu kalau dikabulkan yang pertama. Yang kedua tadi adalah Allah jadikan itu tabungan di akhirat. Ya, karena apa yang baik menurut orang yang berdoa, dia minta sesuatu, belum tentu bagi Allah itu baik buat dia akibatnya. Karena itu nggak dikasih. Kalau dikasih akan berakibat nggak baik buat dia. Dan yang ketiga, bentuk doa dikabulkan adalah Allah hindarkan dia dari bahaya yang lebih ketika dia mendapatkan satu musibah. Jadi bahaya buat dia nggak lebih bahaya daripada kalau dia nggak berdoa mungkin dia sudah jatuh-jatuh apa. Itu begitu. Tapi karena dia banyak berdoa, doanya belum Allah kabulkan. Nah buat dia bentuknya adalah dia jatuh, ya udah itu aja. Misalnya rumahnya kebakaran, ya sudah satu kamar aja yang kebakaran. Kalau orang lain kebakaran, isi rumah semuanya habis. Dia masih terlindungi, sertifikatnya aman, hidupnya aman, semuanya aman. Jadi Allah hindarkan dari bahaya yang lebih besar. Itu gitu. Jadi nggak ada doa orang Muslim yang doanya tidak didasari dengan dosa, tidak didasari dengan putus silaturahim, kecuali doanya pasti Allah kabulkan. Nah, pengertian doa yang itu, ini saya ada catatan juga. Kalau mau dicatat boleh. Pertama, ini adab dalam berdoa. Mulailah berdoa dengan memuji Allah. Jadi kalau kita berdoa, memuji Allah, alhamdulillah, dan salawat kepada Nabi. Jadi doa diawali dengan memuji Allah dan salawat kepada Nabi. Yang kedua, ada berdoa itu adalah berdoalah menghadap kiblat. Sunnahnya menghadap kiblat. Jangan kita, banyak orang kayak di Jabal Rahmah itu berdoa menghadap ke Jabal Rahmah, padahal di belakangnya Ka'bah kan itu. Jadi membelakangi Ka'bah menghadap Jabal Rahmah itu keliru. Jadi berdoa harus menghadap ke arah Ka'bah. Yang ketiga, berdoa tidak tergesa-gesa. Jangan buru-buru. Berdoa itu yang tenang, ucapkanlah ucapan yang tadi tenang ya, tidak terburu-buru ya. Karena Allah pasti kabulkan dalam bentuk 3 hal tadi ya. Kemudian yang keempat, berdoa dengan berprasangka baik dan yakin akan dikabulkan oleh Allah. Jangan berdoa merasa kayaknya nggak mungkin lah saya doa gini diterima nih. Itu nggak boleh. Doalah sesuatu yang kita yakini itu akan dikabulkan oleh Allah. Berprasangka baik. Yang kelima, berdoa seperti doa Nabi Zakaria tadi, dengan suara lirih dan merendahkan diri. Jadi doa itu suaranya pelan, jangan teriak, jangan keras-keras. Apalagi pengen ketahuan orang.
wah ini dia berdoa kayak kita doa di depan Ka'bah itu banyak orang suara teriak-teriak supaya dilihat sama orang. Ah, itu Ustadz doanya susunan katanya bagus tuh. Jadi supaya itu tidak, dia doa dia sendiri. Kalau perlu dia kayak berbisik dengan Tuhan. Itu kalau pengen kita doanya dikabulkan. Karena disuruh ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Dan penuh kerendahan diri dan dengan suara yang lembut, suara yang lirik. Ya. Yang keenam terakhir ya, berdoa dengan memperhatikan waktu dan tempat mustajab. Seperti Nabi Zakaria, dia perhatikan itu. Karena tempat itu tempat mustajab, tempat mihrabnya Maryam, di tempat itu dia berdoa. Nah kalau kita tahu tempat mustajab ada di Multazam, ada di Raudhah, misalnya, ada di Hijr Ismail, ada di masjid kalau sekarang ini, ya di masjid, tempat-tempat ibadah, maka disitulah kita berdoa. Atau kalau bagi perempuan, kaum wanita, itu di tempat sholatnya. Sebaik-baik tempat sholat kaum perempuan itu kan di rumah. Sebaik-baik sholat di rumah itu adalah di kamarnya. Sebaik-baik sholat di kamarnya adalah tempat yang dikhususkan bagi dia untuk sholat. Jadi kalau kita perempuan kan nggak sholat di masjid, dia mengkhususkan tempatnya di pojok mana gitu, itu tempat dia sholat. Nah tempat itulah tempat mustajab doa bagi kaum perempuan. Kalau kita laki-laki tempatnya di masjid.